Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita melihat Bitcoin melakukan pullback yang lebih dalam. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video terakhir. Saya secara pribadi justru mencari peluang untuk short. Dan kalau misalnya teman-teman juga telah menonton video saya terakhir dan berhasil masuk ke short sesuai dengan setup yang saya bagikan di video terakhir, harusnya sekarang kalian sudah berada dalam keadaan floating profit atau mungkin kalian sudah melakukan taking profit. Nah, kita bakalan bahas update-nya di video hari ini, kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 2,27 triliun dolar atau turun sekitar 1,48%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu cuman XRP dengan kenaikan 5,58% ke 0,6477 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek dulu. Kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai yang berpotensi untuk menghasilkan volatility. Nah, jika kita perhatikan di sini, baru akan ada event yang cukup penting di hari Selasa nanti dini hari, teman-teman. Di mana di pukul 12.55 dini hari nanti, kita akan mendapatkan speech dari Kakek Powell. Jadi Kakek Powell kembali akan memberikan pidato jika ada sesuatu yang surprising, yang mungkin tidak di-expect oleh market, maka itu mungkin bisa menghasilkan semacam volatility. Tetapi kalau misalnya dia hanya merangkum atau mengulang apa yang sudah dia sampaikan ketika FOMC kemarin, ya mungkin kita hanya akan melihat market bereaksi sedikit gitu ya, nggak signifikan banget, dan mungkin hanya akan bergerak choppy gitu. Jadi, mulai hari Selasa kita udah akan mendapatkan satu yang cukup penting, Fed Chair Powell Speaks. Kemudian juga ada data ISM, Manufacturing PMI, itu di pukul 21.00. Kemudian, kalau misalnya kita lihat di hari Kamisnya, juga ada yang high impact nih teman-teman, yaitu adalah crude oil inventories dan juga ADP non-farm employment change. Tetapi highlight utamanya teman-teman, itu nanti adanya di hari Jumat. Tapi belum sampai Jumat pun kita melihat sudah ada rentetan yang high impact. Mulai dari Selasa ada specs dari Kakek Powell, ada ISM Manufacturing PMI, kemudian di hari Rabunya kita juga mendapatkan crude inventories, ADP non-farm. Hari Kamisnya juga kita mendapatkan data initial jobless claim, continuing jobless claim, yang tentunya juga akan dipantau dengan sangat dekat oleh investor. Karena fokus utama dari The Fed sekarang justru bukan lagi di inflasi teman-teman, tapi lebih kepada tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang mau dicegah untuk tidak terlalu meningkat. Kemudian juga ada ISM non-manufacturing PMI di malam hari Kamis nanti. Dan juga highlight utamanya itu di hari Jumat, teman-teman. Di mana kita akan mendapatkan data non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Diikuti juga ada speaks dari beberapa anggota Fed. So, teman-teman, minggu ini bisa menjadi salah satu minggu yang juga cukup menarik dari segi event dan data ekonomi. Banyak sekali data high impact yang bakalan kita lihat dirilis. Dan juga ingat, teman-teman, kita hari ini akan closing monthly candle. Dan juga kita akan masuk ke salah satu bulan terbaik untuk Bitcoin, yaitu adalah Oktober, yang secara historis selalu menghasilkan gains yang lumayan banget. Bahkan kita bisa katakan secara statistik menunjukkan bahwa Oktober itu biasanya kalau hijaunya rata-rata itu 2 digit atau minimal 10% gitu. Nah, kalau kita anggap cuman 10%, paling minimnya lah gitu ya, 10% dari harga kita sekarang, anggap kurang lebih 64-an ribu, itu berarti hampir kurang lebih 70 ribu dolar, teman-teman. Jadi tentunya itu akan sangat dinanti-nantikan ya kalau memang benar-benar terjadi, atau bahkan kita bisa expect akan ada break ke all time high yang baru. Who knows? Tapi saya sangat excited
menjelang bulan Oktober ini. Karena tidak hanya Oktober sebenarnya teman-teman menjadi bulan baik untuk Bitcoin, November juga biasanya sama. Oke, jadi ada 2 bulan berturut-turut di mana secara statistik menunjukkan Bitcoin itu performanya sangat baik di bulan tersebut. So, itu adalah teman-teman yang pertama, beberapa event dan data ekonomi yang perlu kita waspadai untuk minggu ini. Yang kedua, teman-teman, dengan adanya penurunan yang kita lihat dalam beberapa jam terakhir, membuat kita melihat ada likuidasi yang lumayan signifikan ya. Setelah kemarin menumpuk likuidasi di area bawah di sini, sudah ada sebagian yang kejemput. Nah, kenapa saya sampaikan sebagian, teman-teman? Karena kalau kita zoom out ke 1 bulan terakhir, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya masih banyak sekali tumpukan yang berada di area range 62 sampai 61 ribu. Ini sudah kita bahas dari mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, teman-teman. Dan apakah pada akhirnya akan dijemput? Ya, who knows gitu ya. Tapi pada intinya untuk sekarang kita melihat ada pullback yang lumayan signifikan di Bitcoin. Dari yang awalnya sempat menyentuh ke area 66.400, sekarang kita terkoreksi kurang lebih $2.000 menjadi 64 ribuan. Dan pullback setelah ada rally yang lumayan signifikan seperti ini itu sangat wajar terjadi, teman-teman. Dan justru lebih sehat untuk kita lihat terjadi sekarang. Karena kita nggak mau Bitcoin terus-menerus mengalami kenaikan tanpa ada koreksi yang berarti gitu ya, tanpa ada konsolidasi, tapi ujung-ujungnya yang terjadi kita justru mendapatkan sell-off yang juga sangat tajam. Nah, kenapa itu harus dihindari, teman-teman? Karena biasanya sell-off yang sangat tajam itu memicu yang namanya pertama, long squeeze. Oke. Yang kedua, panic selling. Nah, efeknya nanti bisa berantai lagi tuh. Yang bisa justru ujung-ujung membuat Bitcoin berhasil breakdown lagi katakanlah di bawah 60.000. Nah, itu kita tidak mau lihat terjadi. Yang kita mau adalah melihat Bitcoin mengalami rally, kemudian konsolidasi atau pullback, kemudian lanjut lagi rally. Kita mau rally yang sehat gitu. Oke, walaupun biasanya kalau kita sudah masuk ke fase parabolik akhir, ya mungkin bisa aja ya, kita jarang-jarang melihat akan ada konsolidasi yang berkepanjangan, adapun sesekali kita hanya mendapatkan pullback dan kemudian kembali rally. Nah, yang manakah yang terjadi? Ya, nanti kita bakalan bahas lah in terms of price action, kira-kira probabilitasnya yang lebih tinggi yang mana nih yang bakalan kita lihat. Tapi intinya teman-teman untuk sementara, kalau kita bicara soal a cluster of liquidation, yang terdekat itu sekarang di area 62 sampai 61 ribu. Kalau di area atas teman-teman, kita harus mendorong sampai ke kurang lebih area 70 ribuan supaya kita bisa melihat ada cluster of liquidation yang signifikan. Tapi kalau kita sudah sampai pada saat itu, saya rasa kita tidak akan lagi berhenti dan kemungkinan akan breakout ke all-time high yang baru. Nah, apakah ini dip atau konsolidasi terakhir sebelum kita break ke all-time high yang baru? Ya, probabilitas untuk mengarah ke sana tentunya ada gitu ya. Tapi untuk sementara, kita mungkin akan melihat market sedikit cooling down terlebih dahulu dan menjelang closing monthly candle seperti yang saya sampaikan di video kemarin juga bisa aja memicu semacam pullback terlebih dahulu. Gitu ya. Yang berikutnya teman-teman, nah ini tentunya semacam hopium lah untuk teman-teman semua yang merupakan investor Bitcoin. Tapi ini hopiumnya dalam bentuk fakta. Adalah bahwa jika teman-teman bandingkan return on investment, jika kita bandingkan antara gold, Bitcoin, dan juga S&P 500, maka bisa dikatakan bahwa dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, Bitcoin itu selalu outperform 2 aset kelas ini, baik itu gold maupun S&P 500. Apalagi kalau kita tarik sampai ke 14 tahun terakhir, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian telah berinvestasi kurang lebih 14 tahun tanpa pernah menjual, maka harusnya kalian telah berhasil mendapatkan gains kurang lebih 107 juta persen. 107 juta persen. Kapan terakhir kalian mendengar sebuah aset berhasil mengalami kenaikan setinggi itu dalam waktu 14 tahun? Saya rasa belum pernah ya. Dan kalaupun kalian mengatakan itu sih udah terlalu muluk-muluk kok, kan nggak mungkin habis ini kita bakalan melihat angka itu lagi atau gains itu lagi dalam 14 tahun ke depan. Oke, saya setuju gitu ya, karena sekarang market cap Bitcoin sudah jauh lebih besar. Tetapi kalau kalian melihat beberapa data di beberapa tahun terakhir pun, rata-rata Bitcoin masih outperform S&P dan juga gold. 1 tahun terakhir kita mengalami kenaikan 144%. Kalau kalian sudah berinvestasi 2 tahun, kalau kalian belinya di bottom bear market, kita telah berhasil mengalami kenaikan ya kurang lebih 200-300%. Sama dengan apa yang kita lihat di sini.
bandingkan itu dengan gold dan juga S&P. Di mana gold kenaikannya 60%, S&P 58%. Kita berarti kurang lebih 5-6 kali lipat. Lebih tinggi returns-nya. Walaupun datang dengan resiko juga, teman-teman. Bitcoin itu resikonya adalah ketika pullback, ketika masuk ke bear market, itu juga penurunannya persentasenya cukup masif. Nah, kalau kalian berhasil dan juga mempunyai mental yang cukup untuk melewati hal tersebut, maka kalian ya layak harusnya mendapatkan gains yang lebih tinggi. Nah, kalau kalian tipikal traders yang mungkin lebih konservatif, kalian mungkin merasa mental kalian tidak akan kuat jika melihat aset kalian turun 60, 70, atau bahkan 80%, maka mungkin cryptocurrency itu tidak cocok untuk kalian. Kalian mungkin lebih cocoknya masuknya ke gold, atau mungkin ke pasar saham Amerika Serikat. Yang mungkin secara volatility relatif tidak terlalu masif jika dibandingkan dengan cryptocurrency. Maka dari itu, cryptocurrency itu sampai sekarang, teman-teman, mungkin bisa masih kita kategorikan sebagai aset yang very high risk, tapi juga very high return. Itu untuk cryptocurrency. Tapi mungkin spesifik untuk Bitcoin, saya bisa katakan bahwa ya ini udah risk-nya nggak tinggi-tinggi amat lah. Sekarang kalian bisa lihat semuanya sudah mengenal Bitcoin, terutama ya pemain-pemain besar. Institusi-institusi besar di dunia sudah masuk ke Bitcoin. Bank-bank besar, bahkan negara melakukan akumulasi Bitcoin. Itu tentunya menurunkan resiko untuk berinvestasi di Bitcoin sangat drastis. Karena sekarang tidak hanya kalian saja yang mempunyai keyakinan bahwa Bitcoin merupakan aset masa depan, tapi didukung oleh berbagai institusi besar, bahkan sebuah negara. Dan in the long term, mungkin 10 tahun dari sekarang, saya pun masih meyakini bahwa Bitcoin kemungkinan besar masih akan bisa outperform baik itu gold maupun S&P 500. Tapi mungkin ceritanya akan berbeda kalau kita sudah bicara 2-3 dekade dari sekarang. Karena pada saat itu mungkin sudah terjadi mass adoption, oke, semua orang sudah punya Bitcoin, harga Bitcoin mungkin sudah luar biasa mahal, dan return yang kita lihat di Bitcoin mungkin tidak lagi akan semasif sekarang. Mungkin per tahunnya bisa cuman belasan persen, maybe, atau puluhan persen, who knows. Tapi untuk sekarang, berbahagialah kalian yang sudah berhasil berinvestasi di Bitcoin, terutama kalau kalian yang berhasil membeli di bottom bear market kemarin, karena kalian masih kemungkinan besar akan mendapatkan gains yang lebih besar jika dibandingkan dengan kalian berinvestasi di S&P 500 maupun gold. Oke, itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. So, di video terakhir, teman-teman, inilah alasan kenapa saya sampaikan saya secara pribadi, oke, tidak akan mencari peluang untuk long. Oke? Dan saya sampaikan, saya justru akan mencari peluang untuk short. Triggernya di mana? Sebenarnya bisa banyak, teman-teman. Kalian bisa jadikan trendline ini sebagai trigger. Kalian juga bisa jadikan trendline yang di sini sebagai trigger. Sama aja, hasilnya keduanya harusnya menghasilkan kalian profit. Nah, jika ada dari teman-teman yang berhasil masuk ke setup short, mungkin boleh kasih komentarnya dulu di kolom komentar di bawah, absen dulu. Kalau saya secara pribadi, teman-teman, saya berhasil masuk di kurang lebih area 65.500-an lah, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di layar sekarang. Dan saya sudah juga melakukan take profit sebagian, karena memang dari awal target terdekat saya memang adalah di sekitaran area 64 ribuan. Tetapi belum saya close semuanya, karena saya melihat penurunan yang terjadi di sini cenderung cukup impulsif kelihatannya. Sehingga yang saya lakukan, saya melakukan take profit sebagian, diikuti saya menggeser stop loss-nya ke arah entry. Sehingga apapun yang terjadi sekarang, antara saya akan profit lebih banyak, atau saya hanya akan mendapatkan sebagian profit yang telah saya ambil barusan. Jadi win-win itu, teman-teman. Kalau kita balik, ya saya tetap profit. Kalau misalnya turun lagi, ya profitnya lebih banyak. Itu aja. Nah, pertanyaannya, teman-teman, apa yang bisa kita expect berikutnya sekarang terjadi di Bitcoin, gitu kan? Nah, yang perlu menjadi catatan yang pertama adalah area yang kita sekarang sedang sentuh, teman-teman, sebelumnya merupakan area resistance di time frame kecil, gitu ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Sebelumnya, 3 kali percobaan kita untuk break di atas area 64.500 ini selalu gagal, gitu ya.
Bahkan di sini berkali-kali nih gagal. Di sini juga initially kita mendapatkan ada rejection, tapi pada akhirnya kita berhasil untuk breakout. Oke, menunjukkan bahwa ada signifikansi di area ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman kita mau langsung rebound dengan sangat cepat dari area ini, maka area 64.500 ini adalah mungkin harapan terakhir teman-teman bagi Bitcoin untuk bisa stay dan membuat V-shape recovery. Karena menurut saya, kalau misalnya kita sampai jebol di bawah area ini, terlebih lagi kita kemudian membuat semacam konsolidasi bearish continuation pattern berikutnya, maka ini adalah berarti Bitcoin kembali kasih clue ke kita bahwa kita akan kembali mendapatkan pullback yang lebih dalam. Dan pada saat itu terjadi, saya rasa target di 62 sampai 61 ribu akan bisa kita capai, teman-teman. Oke. Jadi untuk sementara kalau teman-teman yang belum berhasil masuk ke setup apapun, belum berhasil masuk ke short maksud saya, maka mungkin sekarang bukan saat yang tepat untuk masuk. Nah, kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada breakdown di bawah 64.500 dan start mendapatkan bearish continuation pattern sama seperti apa yang teman-teman lihat di sini mungkin. Nah, itu mungkin bisa dijadikan setup berikutnya untuk masuk. Tapi kalau untuk sekarang belum ada lagi setup yang bisa dimanfaatkan menurut saya. Tapi intinya teman-teman, pergerakan dalam beberapa jam ke depan akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh Bitcoin selama beberapa hari ke depan. Kalau misalnya kita bisa dengan sangat cepat mendapatkan recovery dari sini, dan kemudian start mendapatkan bullish continuation pattern, maka kita bisa expect akan ada V-shape recovery. Tapi kalau kita breakdown dari sini, dan start mendapatkan konsolidasi berupa bearish continuation pattern, maka yang harus kalian expect adalah kita akan mendapatkan sell-off lanjutan. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa nggak beli sekarang aja kok? Kan sebelumnya resistance, bisa aja sekarang flip menjadi support gitu kan. Alasan dari saya adalah karena penurunan yang kita lihat terjadi di sini, teman-teman, itu cenderung terlihat sangat impulsif. Alias sell-off-nya itu dibarengi dengan volume yang lumayan signifikan. Sehingga menurut saya pribadi sangat tidak bijak kalau misalnya tiba-tiba kita langsung long dari sini, sedangkan kita masih melihat selling pressure-nya terlihat cukup besar. Beda cerita, teman-teman, kalau misalnya penurunan yang kita lihat itu modelannya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Bisa kalian bedakan kan? Dari secara kasat mata aja kelihatan nih teman-teman penurunan di sini dengan yang terjadi di sini, dan juga di sini. Nah, ini disebut dengan korektif, teman-teman. Ini tidak impulsif pergerakannya. Ini tidak impulsif, ini tidak impulsif. Tapi yang ini beda cerita. Ya kan? Ini pergerakannya terlihat cukup impulsif ke bawah, sehingga menurut saya resikonya cukup tinggi kalau misalnya tiba-tiba kita langsung long dari sini. Bias saya untuk sementara netral, teman-teman. Kenapa? Saya melihat kita mendapatkan sell-off yang kencang di sini. Itu harusnya biasnya menjadi bearish. Tetapi di sisi lain, kita mendapatkan ada area support di sini yang harusnya bullish. Jadi sekarang netral. Maka yang akan menentukan bias saya yang berikutnya adalah, sekali lagi, senario yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya kita mendapatkan rally dari sini diikuti ada bullish continuation pattern, maka bias saya adalah kembali bullish. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan sell off dan break di bawah 64.500 di sini, atau spesifiknya di bawah 64.000 baiknya, dan kemudian start mendapatkan konsolidasi, maka bias saya akan kemudian bergeser lagi ke arah bearish. Jadi sekarang udah netral. Kalau kemarin kan bearish nih teman-teman, karena saya mencari short setup kan, saya sampaikan kemarin. Sekarang sudah cenderung netral, saya sudah take profit sebagian, dan saya akan lihat lagi price action berikutnya seperti apa. Jadi intinya, sekarang itu kita sedang berada di gray area, teman-teman. Jadi bias saya masih 50-50. Yang akan nanti menggeser bias saya adalah kedua senario yang baru saja saya jelaskan. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya maksud. Dan kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke setup apapun, saya pengen ingatkan lagi-lagi, jangan buru-buru teman-teman. Kalau misalnya belum ada setup yang rapi, yang kalian kehendaki, ya sudah dibiarkan saja dulu, sampai market memberikan kita clue lebih lanjut tentang apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Tapi pada intinya adalah, kalau misalnya kita berhasil sell off dari sini, dan kemudian menyentuh ke area 61 ribuan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang lebih sehat untuk kita lihat teman-teman, karena sekali lagi banyak sekali tumpukan likuidasi di area tersebut yang mungkin akan dicoba jemput oleh market maker sebelum pada akhirnya kita mungkin akan menuju ke bulan Oktober dan start mengalami rally berikutnya.
Ingat teman-teman, kita telah mengalami kenaikan dari kurang lebih area 52.000 di sini sampai ke area 66.000 tanpa ada konsolidasi yang berarti gitu, teman-teman. Jadi akan sangat make sense kalau misalnya kita mendapatkan semacam konsolidasi atau pullback selama beberapa waktu terlebih dahulu untuk cool off sedikit sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally berikutnya ke atas. Yang saya maksud adalah contohnya seperti ini. Ya kan, ini memakan waktu mungkin ya roughly 2 atau 3 minggu gitu kan. Nah, itu ya sesuatu yang mungkin bisa kita lihat juga terjadi di Bitcoin. Kalau misalnya memang kita tidak ada mendapatkan tambahan katalis positif gitu ya. Kalau misalnya kita lagi-lagi mendapatkan banyak sekali berita positif, katakanlah ada statement dovish dari kakek Powell, diikuti juga pengembalian dana ya dari FTX kepada para penggunanya yang masih simpang siur sampai sekarang. Kalau memang terjadi di awal bulan Oktober, itu juga bisa menjadi salah satu katalis. Dan tentunya juga demand dari spot Bitcoin ETF. Yang kalau misalnya masih terus akan positif, yaitu juga bisa mempercepat ya untuk kita mengakhiri konsolidasi atau pullback ini dan kemudian start untuk kembali melakukan rally ke atas. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, biasnya untuk short term netral, kalau untuk medium bullish, long term bullish. Itu aja. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.